Halo, perkenalkan saya Agnes Angelia Zalahi dengan NPM 2235 Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek PBU saya yang berjudul Absensi Mahasiswa. Di sini saya memiliki sebuah koneksi serta beberapa form di mana koneksi saya memiliki nama database-nya berupa proyek PBU. Di sini saya akan melakukan run di bagian register terlebih dahulu. Di dalam menu register ini, saya memiliki multi-user, yang dimana berupa admin dan mahasiswa. Di sini saya akan meregis sebagai admin terlebih dahulu. Admin 1 misalnya, dengan nama Angelia. Kita pilih admin, lalu kita masukkan passwordnya. Jika kita memilih admin, maka otomatis kelasnya bakal disable. Kita submit, maka pendaftaran bakal berhasil. Lalu lanjut ke menu login, kita masukkan nama tadi, user admin, dan passwordnya. Setelah login berhasil, maka dia akan langsung menuju ke menu utama, di mana di dalam dashboard ini dia berisikan hanya peraturan saja. Selanjutnya kita ke form data mahasiswa. Pada admin, dia dapat menambahkan data-data mahasiswa yang ingin dia masukkan. Misalnya dia ingin memasukkan data mahasiswa dengan NPM 2235200087 dengan nama misalnya Kezia, prodinya sistem informasi, kelas SIC, dan tanggal lahirnya. Setelah itu masukkan emailnya. Kita klik tombol create, maka data otomatis tersimpan. Selanjutnya kita juga dapat melakukan update atau edit. Kita pilih sistem informasi, kita misalnya ingin mengedit namanya ya, misalnya namanya itu kita ingin menambahkan namanya itu Kezia Namawan, lalu kita klik tombol edit, maka perubahan data berhasil. Di sini bakal berisikan Kezia Namawan. Selanjutnya kita juga dapat melakukan delete. Kita pilih yang mana yang ingin kita delete, lalu kita delete, saya klik tombol delete, maka data Kezia bakal terhapus di sini. Di sini juga ada tombol clear untuk mengosongkan text file-nya. Selanjutnya kita masuk ke dalam form mata kuliah. Pada admin, dia juga sama seperti mahasiswa tadi, dia dapat menambahkan mata kuliahnya. Kita isi dulu kode mata kuliahnya misalnya MKT 03. Mata kuliahnya misalnya Pancasila. Terus misalnya Pak Januari Siotang. Kita isi harinya hari Rabu, jamnya misalnya jam 14.00 sampai 15.30. Kita pilih kelasnya SIC dan ruangannya. Kita create, maka mata kuliahnya bakal bertambah di tabel ini. Selanjutnya kita juga dapat melakukan update, misalnya di hari di hari Selasa. Kita klik tombol update, maka data berhasil diperbaharui. Setelah itu di sini juga ada tombol delete. Setelah itu di sini juga ada tombol delete, di mana kita dapat menghapus mata kuliahnya. Misalnya kita ingin menghapus ini Pancasila tadi, kita klik tombol delete, maka mata kuliah Pancasila bakal terhapus. Kita clear. Selanjutnya di sini ada menu absensi. User admin juga dapat melakukan absensi untuk mahasiswa dengan cara dia memasukkan mahasiswa mana yang ingin dia absen. Misalnya 22352092 dengan namanya otomatis terisi yaitu Alvin di kelas SIC. Kode matkulnya misalnya dia MKT 03 di jam 8.30, tanggalnya 25/7/314, dan keterangannya kita dapat memilih 4 keterangan. Kita ingin mengisikan izin, kita create, maka absensi bakal bertambah. Selanjutnya kita juga dapat melakukan delete, misalnya di MKT 01 jam 30 tadi, tanggalnya juga misalnya 25/07/05.
update, maka data berhasil diperbarui. Selanjutnya kita dapat melakukan delete dan kita memilih data mana yang kita delete, lalu bakal menampilkan pemberitahuan ini. Kita klik tombol yes, maka data berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke rekap absensi. Nah, di rekap absensi ini kita dapat melihat kode matkul mana mahasiswa yang melakukan absen. Di sini terdapat Alvin dengan keterangan izin. Lalu misalnya MKP 01 juga kita lihat ini merupakan data mahasiswa yang melakukan absen, dan MKT 02 juga ini. Selanjutnya kita dapat melakukan cetak, yang dimana di sini terdapat pilihan melihat laporan atau simpan sebagai PDF. Kita dapat melakukan lihat laporan terlebih dahulu. Di menu cetak ini dia akan menampilkan seluruh rekap absensi mahasiswa. Rekap absensi mahasiswa seperti tadi, kita melakukan absensi sebagai absensi untuk Alvin di PBO dengan keterangan izin. Selanjutnya kita juga dapat melakukan simpan sebagai PDF. Misalnya kita menyimpan sebagai rekap absen kita simpan di data D misalnya. Kita save, maka laporan berhasil disimpan. Kemudian kita dapat logout dari sini. Kita pilih yes, dan selanjutnya saya bakal login untuk mahasiswa. Di sini kita dapat melakukan login, misalnya kita masukkan NPM kita sebagai mahasiswa, namanya, usernya kita pilih mahasiswa, kelas SIC, dan passwordnya. Kita klik tombol masuk, berhasil login, maka dia akan masuk ke dalam menu utamanya. Lalu kita bisa masuk ke form data mahasiswa. Untuk mahasiswa, dia tidak dapat melakukan penambahan, update, atau delete untuk data mahasiswa. Dia hanya dapat melakukan pencarian data mahasiswa yang ingin dia cari dengan memasukkan NPM-nya. Setelah dia ingin mencari data Alvin ya, 92, kita search, maka teks filenya berisikan informasi mengenai NPM tersebut. Selanjutnya di mata kuliah juga sama, dia tidak dapat melakukan penambahan mata kuliah, tapi dia dapat melakukan pencarian. MKT 02, search, maka data mata kuliah maka dapat menampilkan data mata kuliah tersebut. Nah, untuk absensi, tentu saja mahasiswa dapat melakukan absensi. Misalnya saya ingin mengabsensi diri saya dengan NPM 235-2085 dengan nama akses lagi kelas SIC di MKT 02 misalnya, jaringan komputer pada jam 8.30 sampai jam 11, dan tanggalnya kita masukkan di ruang 314 dengan keterangan misalnya serangga sakit. Kita klik create, maka data absennya bakal bertambah. Misalnya dia juga dapat melakukan update. Misalnya dia salah memasukkan kode mata kuliahnya, misalnya MKT 01, 30, dan tanggalnya juga tadi salah. Misalnya tanggalnya juga salah masukkan ke 07. 5 di jamnya 8.30 tadi update, maka data berhasil diperbarui. Selanjutnya mahasiswa dapat melihat rekap absensi pada kode matkul yang dapat dia pilih, misalnya MKT 01 tadi, ditampilkan data, maka di sini terdapat beberapa data mahasiswa yang absen. Di sini kita dapat melakukan cetak seperti tadi. Kita lihat laporan, maka di sini menampilkan semua rekap absensi mahasiswa. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.